selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Oktaveni, biasa dipanggil Feni. Saya berasal dari OMK Stasi Santo Yosep Andorantau. Teman-temanku yang terkasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan meskipun kita tidak bisa melaksanakan ibadah OMK seperti biasanya, tetapi kita juga masih bisa saat ini mendengarkan Injil Tuhan meskipun dengan cara yang berbeda. Teman-temanku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum kita mendengarkan bacaan Injil pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan. Kita buat tanda kemenangan akan Kristus bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-temanku yang terkasih, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki ke bacaan Injilnya. Bacaan Injil pada malam hari ini yaitu diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai dengan 34. Teman-temanku yang terkasih, marilah kita mendengarkan bersama. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-temanku yang terkasih, pada malam hari ini sudah kita dengar bacaan Injil, yaitu tentang hukum yang terutama. Tadi telah kita dengar bahwa hukum yang terutama itu adalah mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan sepenuh jiwa dan raga kita. Jadi, cuma dua hukum yang terutama di dalam dunia ini, yaitu mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Ciri-cirinya seperti ini. Ketika kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa dan raga kita, jadi seperti ini. Misalnya kita itu mengasihi Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kita harus mengembani kehidupan kita, tidak hanya di gereja, tetapi kita kembangkan di masyarakat melewati pelayanan dan pewartaan kita. Jadi seperti ini. Tidak juga kita hanya dengan perbuatan, tetapi harus memiliki keserataan dan kesetimbangan. Misalnya harus jujur. Seperti itu kita mengasihi Tuhan. Dan yang kedua itu adalah mengasihi sesama kita.
kalau mengasihi sesama kita itu seperti kita mengasihi diri sendiri. Jadi seperti ini. Logikanya seperti ini. Ketika kita tidak ingin disakiti orang lain, maka kita juga tidak boleh menyakiti orang lain. Itu salah satu contoh mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Ketika kita ingin diperlakukan orang lain, dihargai dan dihormati di tempat itu, maka sebelum kita menginginkannya, terlebih dahulu kita harus melakukannya terhadap orang lain. Ketika kita misalnya tidak dihargai orang lain, maka orang tersebut pasti merasakan ketika kita tidak menghargainya. Sehingga ketika kita ingin dihargai, kita juga harus menghargai orang lain. Seperti itulah mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Ketika kita tidak ingin terluka, maka kita jangan melukai orang lain. Dan ketika kita tidak ingin tersesat, maka kita jangan menyesatkan orang lain. Seperti itulah bahwa kita ini tidak ada perbedaan. Di mata Tuhan kita ini sama, sederajat dan semartabat. Tidak ada Tuhan memandang dari kaya, miskin dan sebagainya, dari wajah cantik dan jelek atau sebagainya. Enggak, Tuhan gak pernah memandang seperti itu. Tuhan menciptakan kita sama. Jadi kita harus mensyukurinya dengan mengasihi Tuhan sendiri dan mengasihi sesama kita. Jadi, teman-temanku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Injil pada malam hari ini mengajak kita untuk lebih lagi belajar mengasihi. Bukan berarti waktu lalu kita itu tidak mengasihi, bukan. Kita sudah mengasihi, namun mungkin kurang pendalamannya. Tetapi sekarang, marilah kita lebih lagi untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap jiwa dan raga kita dan dengan segenap akal budi kita. Tidak hanya misalnya di luar, tapi di dalam kita itu memiliki suatu permasalahan tersendiri atau memiliki dendam tersendiri dengan Tuhan. Tidak. Kita mengasihi Tuhan itu dengan akal budi, dengan segenap hati, itu semuanya disamakan, yaitu kita mencintai Tuhan dimanapun kita berada, kapanpun itu dan seperti apapun situasinya. Begitu juga dengan mengasihi sesama kita. Injil pada malam hari ini tentunya lebih mengajarkan kita yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi sesama kita. Jadi tema pada malam hari ini adalah saling mengasihi. Itu juga terkandung di dalam buah Roh Kudus, kasih. Oke. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman di rumah bisa mengambil sebuah makna dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, sehingga kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan sesama kita tanpa membeda-bedakan antara satu dan lain. Semoga renungan singkat kita pada malam hari ini dapat mengantar kita dan membawa kita kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Teman-temanku yang terkasih, demikian bacaan Injil dan renungan singkat kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan segera Tuhan Yesus membuang segala penyakit yang saat ini sedang tersebar di bumi, dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang muda Katolik, kita harus percaya dan harus banyak-banyak berdoa untuk masyarakat Indonesia pastinya. Teman-teman yang terkasih, sekian dari saya. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria melindungi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.